Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Ada pepatah mengatakan, ayam mati di lumbung padi. Itu adalah sebuah lukisan tentang tragedi. Seekor ayam mati kelaparan di tengah-tengah melimpahnya makanan. Dan itu juga sering terjadi di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah kita menderita hidup di dunia ini. Itu juga tragedi. Mengapa? Karena hidup di dunia ini menakjubkan, penuh dengan mujizat, amazing, tapi kita menderita. Nah, itu juga tragedi. Mirip dengan ayam tadi itu yang mati kelaparan di lumbung padi. Kita berada di surga di dunia ini. Kok bisa? Ya, karena segala yang indah, segala yang kita butuhkan sudah diberikan oleh Tuhan. Salah satu contohnya, keindahan alam. Itu sudah diberikan oleh Tuhan. Dan karena itu kita begitu tertarik. Sampai-sampai kita ingin melukis sepersis mungkin dengan aslinya. Pertanyaannya, apakah ada seniman yang melukis sedemikian indahnya sampai persis seperti aslinya? Enggak ada. Melukis orang begitu detail sampai seperti orangnya beneran, realistik. Wah, sampai harganya jadi mahal sekali. Ya, tapi itu tetap lukisan. Apa ya ada yang persis seperti orangnya? Orangnya malah kadang-kadang kita hindari karena tidak seindah seperti yang ada di lukisan. Sama juga kita berusaha supaya padang pasir itu bisa jadi hutan lebat, banyak tumbuhan, seger. Apa ya bisa? Tuhan mengerjakan lebih bagus. Semuanya sudah seperti itu. Tubuh kita ini bekerja sedemikian rupa, sempurna. Kalau transplantasi, apa ya ada yang seindah aslinya? Enggak ada. Semuanya sudah dikerjakan oleh Tuhan sedemikian menakjubkannya. Bahkan ketika kita tidur, kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Badan kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Maka sebetulnya kita itu luar biasa sekali. Kita berada di surga. Maka kalau kita berdoa, terutama berdoa Bapa kami, jadilah di bumi seperti di surga. Itu maksudnya adalah supaya kita sadar, bukan bahwa di bumi ini akan menjadi lebih indah. Ini sudah sempurna. Tidak ada yang lebih indah lagi dari bumi ini. Tinggal kita menyadari dan mensyukuri dan menikmatinya. Anda juga masterpiece. Tidak ada yang kurang dalam diri Anda itu. Tidak ada. Hanya Anda merasa, Anda berpikir belum sebaik yang saya bayangkan. Ada yang masih kurang. Dan membayangkan bahwa yang akan terjadi, yang segera saya lakukan, yang saya tunggu, segera datang, itulah yang terbaik. Dan karena itu Anda terus-menerus bergerak menuju ke yang berikutnya, tanpa berhenti sejenak, kemudian sadar, menikmati, mensyukuri apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah ada. Jadi sebetulnya yang membuat kita tinggal di surga atau di api penyucian di dunia ini adalah pikiran bahwa kita belum sempurna, belum cukup. Masih ada yang lebih bagus lagi.
Padahal yang akan datang, yang lebih bagus, yang segera tiba, itu belum ada. Itu artinya ilusi, bukan kenyataan. Yang ada kenyataannya ya sekarang ini. Dan sekarang ini perfect, sempurna. Sempurna. Karena pertama Tuhan yang mengerjakan. Tuhan yang mengatur. Sehingga terjadi harmoni. Matahari terbit, bulan muncul, angin bertiup, hujan datang, air mengalir, semuanya sempurna. Kalau terjadi kerusakan, itu karena kita merusaknya. Karena kita tidak sadar bahwa kita hidup di dunia ini seperti di surga. Maka kita perlu menyadari dan mensyukuri. Yang membedakan surga dan neraka, surga dan negara. Tapi benar juga sih, negara kadang-kadang juga menjadi seperti neraka. Tapi itu intermezzo karena saya slip of tongue. Yang membedakan surga dan neraka itu adalah rasa syukur. Ketika kita menjalani hidup ini dengan rasa syukur, kita berpindah dari neraka, api penyucian ke surga, yaitu mensyukuri apa yang ada, menerima segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, mensyukuri segala sesuatu. Maka sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kita dimanapun juga, kapanpun juga, bersyukur kepadamu ya Tuhan, yang menciptakan segala-galanya sempurna. Saya tinggal menerima, menyadari, mensyukuri, dan kemudian menjalaninya dengan penuh sukacita tentu. Kalau Anda masih ada kekurangan, itu karena Anda sendiri yang menilai itu kurang. Tuhan tidak menilai, tidak menghakimi. Karena seluruh proses yang terjadi, ada tangan Tuhan juga di situ, campur tangan Tuhan supaya Anda berada di tempat ini sekarang ini juga. Dan kemudian mensyukuri segala-galanya. Lalu kemudian itu yang mengubah, yang memindahkan Anda dari purgatory ke paradise di dunia ini. Maka bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Berbuat baik, mengasihi, bersukacita. Itu yang membuat kita kemudian hidup dalam kegembiraan, dalam kasih, dalam berkat Tuhan. Jangan sampai kita tidak bahagia karena kita sudah ada di paradise, di dunia ini. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lain akan diketemukan. Dan ketika kita menemukan kerajaan Allah, kita sadar bahwa kerajaan Allah itu ada di antara kita, ya di dunia ini. Nanti memang kesempurnaannya di surga. Tetapi sekarang ini juga sudah surgawi dengan segala berkat yang sudah Tuhan berikan. Kita berkelimpahan, tidak kekurangan satu apapun juga. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita berdoa memohon supaya terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan Tuhan menghendaki kita hidup dalam kasih. Maka kalau Anda bersyukur dan kemudian mengasihi, ya kerajaan Allah itu terjadi di dalam hidup kita sejak kita di dunia ini. Dan kerajaan Allah itu abadi. Maka sekarang sampai nanti, bukan hanya nanti, tetapi sekarang ini juga kita sudah mulai tinggal di dalam kerajaan Allah itu. Kehendak Allah sudah terjadi di bumi seperti di surga. Sehingga kita bersyukur, penuh sukacita, penuh cinta kasih. Itulah hidup di dalam paradise. Kita tidak seperti seekor ayam yang justru mati kelaparan di lumbung padi. Karena kita sadar kita sudah hidup di surga di bumi ini.
karena kita hidup dalam kasih Tuhan, sehingga kita penuh syukur, penuh kasih, dan penuh kebaikan. Maka saudara-saudara terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.